Kenalkan, saya Evi Wiwit dari kelas HKI 2D dengan NIM 222121132. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kias. Yang pertama yaitu pengertian kias. Kias menurut bahasa artinya ukuran atau persamaan atau analogi. Kias menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Kias adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun kias dilakukan oleh seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis atau ilat dari rumusan hukum itu, dan setelah itu diteliti keberadaan ilat yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bila benar ada kesamaan ilatnya, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktik kias. Selanjutnya yaitu dasar hukum kias. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Cara mengembalikannya antara lain dengan menggunakan kias. Yang kedua yaitu hadis yang berisi percakapan antara Rusukah dengan Mu'adz. Hadis tersebut merupakan mayoritas ulama usul fiqh mengandung pengakuan Rasulullah terhadap kias. Karena praktik kias adalah satu macam dari kegiatan ijtihad yang mendapat pengakuan dari Rasul dalam dialog tersebut. Selanjutnya yaitu rukun kias. Yang pertama yaitu asal. Asal yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya menjadi ukuran atau tempat, merupakan atau mengiaskan. Yang kedua yaitu faru, sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya yang diserupakan atau dikiaskan. Yang ketiga yaitu hukum asal. Hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Yang keempat, ilat. Ilat yaitu sebab menyambungkan pokok dengan cabangnya, maka berbicara tentang kias akan lebih banyak berbicara tentang ilat. Selanjutnya yaitu syarat hukum asal. Yang pertama, merupakan hukum syara amali yang ditetapkan berdasarkan nas. Yang kedua, merupakan hukum yang bisa ditemukan ilatnya dengan akal. Yang ketiga, bukan merupakan hukum yang khusus. Selanjutnya pembahasan ilat. Yang A, pengertian. Suatu sifat yang ada pada asal, dengan adanya sifat itulah asal merupakan hukum, dan dengan adanya sifat itu pada fard, ia disamakan dengan asal. Yang B, syarat-syarat ilat. Yang pertama, merupakan sifat yang dohir. Yang kedua, merupakan sifat yang mudabit, bisa diketahui batasannya. Yang ketiga, merupakan sifat yang munasib atau sesuai untuk dijadikan batasan ada tidaknya hukum. Yang keempat, bukan merupakan sifat yang hanya ada pada asal. Yang C, langkah-langkah menentukan ilat. Yang pertama, nas atau ilat an-manhus alaih. Ada nas Al-Quran atau sunnahnya yang dengan jelas menunjukkan ilat suatu hukum. Yang kedua, ijma, kesepakatan para ulama bahwa ilat perwakilan atas harta anak adalah rigor atau sifat kecil. Yang ketiga,
as-sabr wa at-taksim atau menguji dan memilah. Hak ijbar ayah dalam menikahkan anaknya atau keperawatan atau kecil. Yang selanjutnya, keharaman riba, fadl, dan nasi'ah atau makanan pokok dapat diukur dan ditimbang. Selanjutnya, pembagian kias. Kias aula, kias adna, kias musawi. Kias adna dibagi menjadi dua, kias jali dan kias kafi. Yang pertama, kias aula, yaitu apabila yang terdapat pada far memiliki ilat yang lebih kuat dari asal tetapan hukum. Contohnya, bentuk pemukulan fisik yang menyakiti hati. Yang kedua, kias musawi, yaitu hukum asal dan far sama kedudukannya, seperti pada firman Allah yang artinya, apabila mereka hamba-hamba sahaya perempuan yang kamu miliki melakukan perbuatan keji, maka bagi mereka setengah dari hukuman yang ditetapkan atas wanita-wanita merdeka. Selanjutnya, kias adna, yakni apabila ilah pada far lebih lemah dari ilat pada asal, atau dengan ungkapan lain bahwa ilat pada asal tidak lebih kuat keterkaitannya dengan hukum daripada asal. Yang selanjutnya, kias jali adalah apabila ilat dalam kias dinyatakan secara nas atau tidak dinyatakan secara nas oleh nas, tetapi diketahui secara qat'i bahwa tidak ada faktor pembeda yang memisahkan antara asal dan fari. Contohnya adalah pengikisan hamba sahaya perempuan pada budak laki-laki menyangkut berlakunya pembebasan yang dilakukan suatu pihak kepada pihak lain, misalnya dalam kepemilikan bersama. Selanjutnya yaitu kias kafi. Kias kafi adalah apabila tidak diketahui secara qat'i tentang dinafikannya faktor pembeda yang memisahkan antara asal dan far. Contohnya, seperti mengkiaskan pembunuhan yang dilakukan dengan benda berat kepada kasus pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam di dalam pembelakuan hukum kias. Contoh hukum yang didasarkan pada kias. Dalam Al-Quran dijelaskan haram meminum khamr dikarenakan memabukkan. Sedangkan di zaman sekarang, terdapat banyak minum yang memabukkan, seperti anggur, bir, dan lainnya. Jadi, minuman yang memabukkan hukumnya haram. Contohnya, perkara asal. Minuman khamr, hukum asalnya haram. Alasan hukumnya ilat, yaitu memabukkan. Perkara barunya yaitu minum anggur, bir, whisky, soju, dan lain-lain. Kehujahan kias dari Al-Quran dari para pendapat ulama. Inti dari perbedaan pendapat itu kembali pada paham ta'lil nusuh. Adapun jumhur atau mayoritas pakar usul fiqh dari keempat mazhab memandang bahwa hukum-hukum syar'i itu dapat ditaklil dengan adanya hukum-hukum syar'i itu mengandung makna yang rasional atau ma'ulatu al-mana. Dan dalam hal ini, ilat berperan sebagai alasan penetapan hukum asal kepada faru. Bertolak dari paham tersebut, jumhur mendudukan kias sebagai salah satu dari dalil hukum dengan syariat. Dalil hukum dalam syariat. Akan halnya kalangan atau golongan yang menolak kias sebagai dalil syar'i, bertetapan bahwa nusuh itu tidak dapat ditaklil sebagai berdampak pada penetapan hukum pada sesuatu atau perkara di luar nas. Berikut adalah dalil-dalil yang mendukung pendapat jumhur.
Pertama, Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Dari ayat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran. Kata ittibar di sini berarti melewati, melampaui, memindahkan sesuatu kepada yang lainnya. Demikian pula arti qiyas, yaitu melampaui sesuatu hukum dari pokok kepada cabang, maka menjadi hukum yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan ini mesti diamalkan karena dua kata idbar dan qiyas memiliki pengertian melewati dan melampaui. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas sebagai maksud dari ungkapan kembali kepada Allah dan Rasul dalam masalah khilafiyah. Tiada lain adalah pemerintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari ilat hukum yang dinamakan qiyas. Berikut adalah dalil-dalil yang mendukung pendapat jumhur yang ketiga. Adapun dalil dari sunnah adalah bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim di negara Yaman, beliau bertanya, "Dengan apa kamu berdua akan menetapkan hukum?" Mereka menjawab, "Jika kami tidak mendapati hukum dalam sunnah, kami mengkisahkan perkara dengan perkara lain. Mana di antara perkara itu yang paling mendekati kebenaran? Itulah yang kami terapkan." Nabi bersabda, "Kamu berdua benar." Yang keempat, berpijak pada praktik sahabat. Kelompok pertama dari kalangan jumhur ulama ini berpendapat bahwa sahabat telah sepakat menggunakan qiyas sebagai hujah. Pemilihan Abu Bakar sebagai berdasarkan hasil qiyas yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Abu Bakar selalu menjadi imam dalam sholat ketika Nabi tidak ada. Yang kelima yaitu kelompok ini juga beralasan bahwa nas Al-Quran dan Sunnah terbatas, sementara persoalan-persoalan baru yang tidak ada nasnya akan terus bermunculan setiap waktu. Untuk menjawab persoalan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali dengan meneliti ilah hukum yang ada dalam nas, dan atas dasar ilah itulah ditetapkan hukum berbagai persoalan tersebut. Dengan terbatasnya nas, sementara persoalan baru terus bermunculan, maka ijtihad dengan menggunakan qiyas adalah wajib. Sekian penjelasan dari saya tentang materi qiyas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.